Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nopiandi dari kelas MN18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian motivasi kerja. Menurut Lutnas, berasal dari kata Latin movere, artinya bergerak. Motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan atau insentif. Pengertian proses motivasi ini dapat dipahami melalui hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif atau tujuan. Motivasi di dalam dunia kerja adalah suatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Menurut As'ad 2004, motivasi kerja dalam psikologi karya biasa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi seorang tenaga kerja ikut menentukan besarnya kecilnya prestasinya. Menurut Munandar, motivasi kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang. Bila motivasi rendah, maka prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuan ada dan baik serta memiliki peluang. Motivasi kerja seseorang dapat bersifat proaktif atau reaktif. Pada motivasi kerja yang proaktif, seseorang akan berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuannya sesuai dengan yang dituntut oleh pekerjaannya, atau akan berusaha untuk mencari, menemukan, atau menciptakan peluang di mana ia akan menggunakan kemampuan-kemampuan yang dapat berprestasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi kerja yang bersifat reaktif cenderung menunggu upaya atau tawaran dari lingkungannya. Motivasi kerja merupakan pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntunan perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut mengenali dan pemahaman akan sifat karakteristik karyawannya. Suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motif dengan penguasa manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motif. Dengan penguasa manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motif, maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Menurut Martoyo, motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Menurut Gitsudarmo dan Mulyono, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seorang untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia pasti memiliki suatu faktor yang mendorong perbuatan tersebut. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya motivasi dan para karyawan atau pekerja yang bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat motivasi yang besar dan para karyawan maka hal tersebut merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja sama dengan capaiannya bersama ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama, motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut. Baik, yang kedua tentang kepuasan kerja. Pendapat para ahli mengenai pengertian kepuasan kerja, diantaranya apa yang dikemukakan oleh Robbins, bahwa kepuasan kerja adalah sikap suatu umum terhadap suatu pekerjaan seseorang.
selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seseorang pekerja dan banyaknya mereka yang yakini seharusnya mereka terima. Pendapat lain bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh para individu sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Juga pendapat Syagian bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Pendapat lain bahwa kepuasan kerja yaitu keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan cara kerja mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Selain itu, pendapat Indra Wijaya bahwa kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, maka pengertian kepuasan kerja menyangkut berbagai hal seperti kognisi, emosi, kecenderungan perilaku seseorang. Apa yang menentukan kepuasan kerja? Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins adalah yang pertama, kerja secara mental menantang pegawai yang cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan menggunakan keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Kedua, gagasan yang pantas pegawai menginginkan sistem upah atau gaji dan kebijakan promosi yang adil, tidak merugikan dan sesuai dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung pegawai peduli lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Yang keempat, mendukung, mengantar, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, jangan lupakan sesuaian antara kepribadian pekerjaan. Holland dan Robin mengemukakan bahwa kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang pegawai dan harapan akan menghasilkan individual yang lebih terpuaskan. Karena ada dalam generasi bahwa 30% dari kepuasan individual dapat dijelaskan dan oleh keturunan. Hasil riset lainnya mengemukakan bahwa sebagai besar kepuasan beberapa orang ditemukan secara genetik.